izin sebentar untuk eh, teman-teman Bapak Ibu guru semuanya. Oh, bahasa kegedean. Bas. Cik cik halo. Kami mohon kepada Bapak Ibu guru semua untuk bisa menghadap ke barat. Oke. Jadi tolong semuanya Bapak Ibu guru mohon untuk bisa menghadap ke barat semuanya. Oke, sudah mohon izin untuk acaranya saya mulai, Pak. Oke. Mangke, nggih, jenengan. Nggih, mohon izin untuk nggih. Cik. Cik. Cik, halo. Satu, dua, tiga. Start. Cik, satu, dua, tiga, dicoba. Cik, cik. Nah, cik, halo. Cik, 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 halo. Cik, satu, dua, tiga, dicoba. Cik, 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 halo. Cik, cik. Volume mic. Cik, cik, halo. Cik, cik, satu, dua, tiga, dicoba. Cik, cik, halo. Cik, cik, halo. Cik, halo. Satu, dua, tiga, dicoba. Cik, wis ra apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pakis Aji, Bapak Dr. Andes Bambang Winiharto. Yang terhormat Ustadz Hanafi Hafid,
Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan beserta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di SMK Negeri 1 Pakis Aji dalam rangka Khatmil Quran dan halal bihalal keluarga besar SMK Negeri 1 Pakis Aji dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan, kemudian dilanjutkan acara yang ketiga yaitu mauidhah hasanah dan doa khatmil Quran, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan oleh Kepala SMK Negeri 1 Pakis Aji kepada Bapak Dr. Andes Bambang Winiharto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Hanafi Al-Hafidh yang senantiasa kami tunggu mauidhah hasanahnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Pakis Aji beserta pengurus komite yang lain. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Pakis Aji. Marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, kita bisa berkumpul di ruang aula SMK Negeri 1 Pakis Aji dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat senantiasa kita aturkan kepada
sang suri toladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan tuntunan kepada kita semua sehingga kita bisa lebih mudah untuk melaksanakan dan menjalani kegiatan-kegiatan yang mana itu hak dan menjauhi segala sesuatu yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari ini kalau istilahnya saya belajar untuk mengartikan, ternyata hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 ini banyak sekali makna yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita mulai hari ini dan selanjutnya. Acara pada pagi hari ini yang jelas pada saat-saat kemarin kami, Pak Wahid, Pak Wawan, Pak Naroso, dan juga Bu Esti serta Pak Asyar rembukan, Pak, halal bihalalnya mau dilaksanakan kapan? Secepatnya, Pak. Oh, nggih, kalau gitu hari Jumat saja, Pak, dibarengkan dengan khotmil Quran. Ternyata jatuhnya tanggal 20 Mei. 20 Mei ini dalam aspek berbangsa dan bernegara merupakan suatu tanggal yang monumental di mana pergerakan bangsa Indonesia kala itu belum sebagai bangsa Indonesia, pergerakan rakyat untuk membebaskan penjajah itu betul-betul sekupnya meluas seantero nasional. Dengan begitu, maka agenda rutinan khotmil Quran yang kali ini memasuki pekan ke-20, alhamdulillah dari 30 juz dari Al-Quran sudah kita bagi untuk dibaca oleh semua anggota, dan alhamdulillah sudah khatam semua. Minimal dari anggota itu ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, bahkan lebih. Di sisi lain, hari ini masih masuk di bulan Syawal, agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan garis yang hak, maka beban psikologis, kesalahan dan lain sebagainya harus kita hilangkan dengan cara saling bermaaf-maafan. Di sisi lain, dari kacamata berbangsa dan bernegara juga merupakan hari kebangkitan. Oleh karena itu, saya selaku pihak yang dituakan di SMK Negeri 1 Pakis Aji mengucapkan marhaban ahla wasalan kepada panjenengan semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kesalahan saya pada panjenengan semua, panjenengan ikhlas untuk memaafkan. Begitu pula kesalahan, kekilafan panjenengan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mengikhlaskan untuk memaafkan. Dengan seperti ini, harapan kita beban psikologis akan hilang, sehingga sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini, ayo bangkit bersama akan lebih mudah. Karena kita sudah istilahnya saling memaafkan kesalahan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga hablum minan nas ini mendekati apa yang telah digariskan dalam suratul dalam kitabullah Al-Quran. Dengan seperti itu diharapkan kita semua
dalam mengemban tugas dan amanah melaksanakan pendidikan di SMK Negeri 1 Pakis Aji ini akan diberi kemudahan, kelancaran, keberhasilan sehingga mampu mengantarkan, monggo Bapak. Sehingga mampu menghantarkan terwujudnya visi dan misi SMK Negeri 1 Pakis Aji, yaitu terbentuknya sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan iptek dan imtak. Mungkin visi ini nanti, non sewu Bapak Komite, mungkin nanti visi ini dalam waktu yang dekat ada semacam review, pembaharuan, nanti subjeknya bukan lembaga pendidikan tapi lulusan, sehingga kalau istilahnya kira-kira itu nanti mampu menghasilkan lulusan, jadi tidak terwujudnya sekolahan tapi mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan iptek, imtak, dan siap kerja di lapangan pekerjaan dan berwirausaha. Mungkin seperti itu. Dan itu nanti akan kita rumuskan bersama-sama dengan semua stakeholder yang terkait dengan SMK Negeri 1 Pakis Aji. Kembali pada Idul Fitri tadi, kalau kita melakukan apa saja tidak ada beban psikologis karena kekilafan maupun kesalahan, insya Allah kita untuk mencapai apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan, insya Allah akan mudah terkabul. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di hari yang fitri, yang baik ini, dalam rangka Hotmil Quran, halal bihalal, dan juga kebangkitan nasional ini merupakan momentum bagi kita semua untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi sehingga SMK Negeri 1 Pakis Aji ini bisa memberikan kebanggaan dan kepuasan bagi kita semua dan tentunya semua stakeholder SMK Negeri 1 Pakis Aji. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, acara yang mulia, yang agung ini kami selenggarakan di ruang aula. Jadi ruang aula ini sebetulnya sudah representatif, dan karena mungkin saja pada waktu perencanaan dan pembangunannya ini betul-betul faktor keselamatan itu betul-betul diutamakan, sehingga pilar tengah ini begitu besarnya. Kalau kita istilahnya bermuwajahah, itu istilahnya hanya sisi kanan dan sisi kiri yang terlihat, dan seperti Pak Putut itu yang di tengah terhalang pilar yang besar ini. Walaupun toh seperti itu, tapi saling merasa untuk saling memaafkan, untuk bangkit bersama, dan selalu kita nguri-nguri agenda atau kegiatan rutinan mingguan yaitu Khatmil Quran tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan imbasnya tentu nanti pada kinerja kita untuk mengabdikan, kita semua mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga proses pendidikan di SMK Negeri 1 Pakis Aji ini dari hari ke hari akan mengalami peningkatan yang signifikan. Dan perlu kami sampaikan kepada, utamanya kepada Bapak Pengurus Komite SMK Negeri 1 Pakis Aji, alhamdulillah insya Allah nanti tanggal 1 Juni 2022 SMK Negeri 1 Pakis Aji
ketambahan tenaga pendidik sebanyak 15 personil. Dengan seperti itu, di satu sisi kita gembira, tapi di sisi yang lain, kita kemarin sempat dilematis, Pak, karena datangnya tenaga pendidik P3K tersebut mendesak teman kita yang ada di sini. Tapi nun sewu, hari ini kami kirimkan skema revisi, semoga dengan doa dan restu panjenengan semua, skema yang barusan kami kirimkan itu nanti bisa disetujui dan direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga yang keluar atau yang terdesak tadinya itu skema yang pertama adalah 4 personil, dengan revisi ini hanya 1, dan 1 ini alhamdulillah sudah mendapat tempat baru, malah lebih dekat tempat tinggalnya. Jadi dalam sekitar 3-4 harian ini kami semua kalut karena istilahnya mensiasati bagaimana supaya keluarga besar ini tetap kumpul, hangat, guyup, bersinergi dan saling berkoordinasi, sehingga untuk monggo pinarak Bapak untuk bersama-sama memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Pakis Aji ini akan lebih mudah. Dan tentunya semua ini mohon dukungan, arahan dan bimbingan stakeholder, terutama adalah bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Komite SMK Negeri 1 Pakis Aji. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami persilahkan panjenengan lenggah di tempat yang sudah kami sediakan. Menurut kami ini adalah langkah kami, kemampuan kami dalam menyiapkan tempat sebaik-baiknya untuk hari ini. Dan kami tentunya juga sadar bila apa yang sudah kami rancang dan kami terapkan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sisi lain Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan ini selalu istilahnya bahu-membahu berkoordinasi bagaimana kita bisa membranding sekolah SMK Negeri 1 Pakis Aji, sehingga SMK Negeri 1 Pakis Aji ini nanti dari waktu ke waktu menjelma menjadi lembaga pendidikan yang difavoritkan oleh masyarakat sekitar lingkungan Pakis Aji. Oleh karena itu sekali lagi mohon dukungan, bimbingan dan arahan agar apa yang kita inginkan bersama nanti segera bisa terwujud berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi lain, bila mana ada hidangan atau pasugoto yang istilahnya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kerawuhan panjenengan semua ini harapan kami semua dikemas dalam frame atau bingkai silaturahim, karena silaturahim itu bisa memperluas rezeki, dengan juga tentunya nanti akan mempermudah apa yang kita inginkan. Di sisi lain juga kita bisa mungkin tukar pengalaman dan sebagainya, dan dalam kira karena kita saling memaafkan tadi, sehingga usia yang panjang dalam keadaan sehat dan selamat sangat-sangat kita mohonkan kepada Ilahi Robbi. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, sepatah dua kata yang perlu kami sampaikan. Dan sekali lagi dengan senantiasa berusaha dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling memaafkan,
satu dengan yang lainnya sehingga permasalahan muamalah ini betul-betul halal, atau kalau bahasa anak muda dulu itu kosong-kosong. Mari kita bangkit bersama membangun bangsa dan negara melalui pendidikan di SMK Negeri 1 Pakis Aji Jepara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pakis Aji. Sebelum acara saya lanjutkan, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak jajaran Komite SMK Negeri 1 Pakis Aji. Selamat datang kepada Bapak Ahmad Hilal. Selamat datang juga kepada Bapak Edi Prayetno. Dan selamat datang juga kepada Ibu Sri Nuryanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu Mauidhah Hasanah dan doa Khatmil Quran, yang pada kesempatan hari ini akan dipandu dan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hanafi Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kulo tak pindah mriki nggih. Mboten ketok mangke, kadangan meja. Nggih. Pindah meleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa wassalatu wassalamu ala nabiy Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Bambang, yang pula kami hormati Bapak Ketua Komite SMK Pakis Aji beserta para pengurus, yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita. Di antara karunia-Nya tersebut, kita bisa menghadiri acara yang mulia ini, di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga hari kiamat kelak. Semoga kita semua kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya agak bingung mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Campur mawon nggih Pak nggih? Nggih. Mergane ingkang campur gado-gado niku napa? Enak. Sumpun, kula mboten saged kados panjenengan sami memakai bahasa Indonesia yang bagus dan benar. Maka dalam penyampaian kami nanti akan menggunakan bahasa Indonesia juga dengan bahasa Jawa. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Para ulama mengatakan bahwa kesehatan merupakan a'dhamu ni'amid dunya. Nikmat dunia yang paling besar dan yang paling agung adalah nikmat sehat. Tidak ada nikmat yang lebih agung dan lebih besar dibandingkan nikmat sehat. Kenapa? Kita dapati banyak orang yang kaya raya, mampu beli apa yang mereka inginkan. Tanah mungkin di mana-mana, mobilnya mewah-mewah, rumahnya pun demikian. Tetapi ketika mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, maka apabila mereka disediakan di depannya sate, gulai, kacang mete, tempe, sing to napa meleh? Pokoknya sing enak-enak, kira-kira sedap ndak dia makan tadi? Mboten bakal sedap. Dapat 1 sendok, 2 sendok sudah alhamdulillah. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat daripada orang. Maka nikmat sehat merupakan nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di pagi hari yang mulia ini
Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita sehingga kita bisa melakukan amal soleh, menambah bekal-bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya sangat senang sekali, bersyukur sekali bisa berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Karena Rasulullah SAW menyebutkan jenengan itu muallimin nas al khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada para manusia. Dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada para manusia, Allah Subhanahu wa taala disampaikan lewat lisan Rasulullah SAW, maka seluruh makhluk di dunia ini akan mendoakan mereka yang mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Maka kami sangat bersyukur, sangat bahagia bisa berkumpul di tengah-tengah panjenengan. Lebih bahagia lagi ketika mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, dan juga sudah disampaikan ketika Pak Wahid dan Pak Sujai nggih, ingkang asli Tangerang, bahwa acara ini bukan hanya halal bihalal tetapi juga khotmil Quran. Itu sungguh membuat kami itu bahagia, Pak, seneng ngoten nggih. Karena tidak banyak, tidak seluruh sekolah nggih yang kemudian mampu membuat acara semacam ini, bisa mengajak para guru semua untuk menghatamkan Al-Qur'an. Ini luar biasa sekali, Pak. Dan itu menjadi penghalang kita dari siksa yang ada di dalam kubur. Karena Rasulullah SAW jelas telah bersabda, menceritakan, mengkisahkan bahwa ada salah seorang ketika dia di dalam kubur itu akan diberikan azab. Azab akan mendatanginya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an." Ketika azab itu akan didatangkan dari arah kepalanya, maka ternyata tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu menghalangi azab tersebut. Ojo, lungo, mau diadab dari arah kepala itu dihalangi oleh tilawatul Quran, Pak. Wa idza utiya min qibali yadaihi, manakala azab itu akan didatangkan dari arah depannya, dafa'at husodaqoh, maka ternyata sodaqoh itu menghalanginya. Jangan azab dia. Wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'ahu masyuhu ilal masjid. Ketika azab itu akhirnya dari atas tidak bisa, dari kepala tidak bisa, dari hadapan tidak bisa, akhirnya didatangkan dari arah kaki. Sama, dari arah kaki pun tak bisa. Kenapa, Pak, Bu? Karena ternyata jalan dia ke masjid itu menghalanginya dari azab tersebut. Ojo, penggani melampatan masjid yang niki. Yo lek mlaku tat, lek nggo motor, mugi-mugi sami mawon. Ya sami mawon, insyaallah dapat pahala walaupun mungkin berbeda. Maka kami anjurkan panjenengan ingkang dalemipun niku caket kalih masjid ya, 100 meter, 200 meter. Nggih jalannya itu jalan desa, tidak jalan raya. Maka lebih baik jalan kaki, Pak. Karena setiap langkah mengangkat derajat dan setiap langkah menghapus dosa. Itu luar biasa, Pak. Lek ngagem motor kalih mobil tebih tat, nggih mugi-mugi sami mawon. Setiap putaran roda semoga mengangkat derajat, dan setiap putaran roda satu kali putaran menghapus dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Maka setiap amal-amal hamba di dunia, Pak, nanti di alam kubur itu akan Allah rubah dengan makhluk. Termasuk disebutkan dalam hadis yang lain bahwa amalan soleh kita itu akan berubah dengan menyerupai seperti salah seorang laki-laki yang tampan dan baunya wangi. Maka siapapun yang beramal soleh di dunia, maka akan ditemani amal solehnya berupa laki-laki yang tampan dan baunya wangi tadi. Tetapi sebaliknya ketika orang itu banyak melakukan keburukan, dosanya jauh lebih banyak daripada amal solehnya, maka yang Allah datangkan untuknya di kuburan adalah sesosok laki-laki yang buruk wajahnya,
bau badannya. Wal'iyadzubillah, bahkan lebih bau daripada bau bangkai yang ada di dunia ini. Dan itu menamaninya sampai nanti hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nggih, semoga tilawahnya panjenengan itu menjadi penghalang dari siksa nanti di alam kubur. Amin Allahumma amin. Nggih, semoga pun kita nanti dikumpulkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Saged bernostalgia. Dhisik yo pas ngajar ana murid sing nakale ra umum. Ngoten. Niku dieling-eling Pak nggih. Kula nggih gadah santri, nggih ngoten. Sing dieling-eling santri kang dieling-eling niku kalih. Sing pertama sing paling pinter, sing kedua sing paling nuakal. Dieling-eling. Kula gadah rincang sing paling tak eling-eling nggih. Rincang kula sing paling nakal. Nggih, sampai kula gadah rincang biyen pas ten nggih matur suwun ten MTSN Bau nggih. Nggih, kula lulusan mriku. Niku rincang kula banget nakal iku rincang-rincang bahkan guru itu ngundangi piyambake gento. Nggih, sampai sakniki sing paling tak eling wajahe nggih rincang kula sing niku. Nggih. Tapi ketika kita mendapatkan anak didik yang kemudian nakal seperti itu Pak, yang sering lupa dari seorang ustadz atau dari seorang pengajar atau pendidik itu lupa mendoakannya. Maka pernah ada salah seorang kiai, ini diceritakan oleh dosen kami ketika kami belajar, ini masih ya Pak, saya ngambil pasca sarjana di Unisnu. Di ngapunten niku nyodok aneh orang ya Pak. Bapak saya itu orang Muhammadiyah Tulen, ibu saya orang NU Tulen. Saya kecil di Kalongan, Kalongan ini mboten wonten Muhammadiyah. Sampai MTSN Bau selesai saya mondok, lah itu mulai saya. Mulai Muhammadiyah, mondok 4 tahun, kemudian lanjut lagi saya mondok di Bogor kurang lebih 4 tahun, nggih. Dan saya menyelesaikan S1 abal-abal, ngoten. Maka sekarang saya ngambil pasca sarjana serius di Unisnu. Maka saja agak aneh. Saya orang Muhammadiyah tapi belajar di Unisnu. Dadine koyok piye ta? Koyok niki, rak genah. Nggih. Rapate jelas nggih. Nggih, dosen kami namanya Dr. Khairuddin MPDI. Itu beliau mengisahkan bahwa ada salah satu pesantren, kiainya itu meminta kepada gurunya, meminta kepada kesantriannya kalau di pesantren, tuliskan untukku 10 nama santri yang paling nakal. Urutkan ya nomor 1 itu santri yang paling nakal. Baru kemudian sing nyodok nakal, sing rak patek nakal, sing sidik-sidik nakal, sing mambu-mambu nakal sampai 10 orang. Dipun tulis Pak. Setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan pun diserahkan, padahal 1 bulan, 2 bulan yang lalu pun diserahkan ke kiai. Tetapi sama sekali mboten wonten tindak lanjut, mboten wonten. Banjur nopo? Kesantrian niki pun tangklet. Lho Pak Yai panjenengan niku tangklet, kula tulisaken sampun santri yang paling nakal 10 orang. Kok jenengan mboten menindaklanjuti mereka? Maka kemudian kiai tersebut mengatakan, aku meminta kepadamu secarik kertas yang di dalamnya ada 10 santri yang paling nakal itu, agar setiap malam doa-doaku aku khususkan kepada 10 santriku yang paling nakal. Masya Allah Pak. Dan terjadi Pak, setelah mereka yang nakal, terutama yang paling nakal nomor 1 lulus Pak. Akhirnya mereka yang pertama ya Pak, yang lulus itu kemudian menjadi kiai. Ngaten Pak. Maka ketika kita mendapati murid-murid yang nakal Pak, maka khususkan doa untuk mereka Pak. Bisa jadi merekalah yang kelak akan menarik tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tapi abot Pak, saya itu abot. Nggih, saya itu abot. Abot sangat. Nggih. Maka kalau kemudian murid kita itu baik-baik semua Pak, pinter-pinter semua, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala sabar Pak? Nggih, cobi. Lek murid kula panjenengan sami niku sae sedaya, saking pundi pahala sabar niku? Mboten wonten, Pak. Tapi ketika ada murid-murid yang nakal, yang mungkin kalau dididik agak sulit masuknya, nggih, EQ-nya rendah, disitulah letak pahala untuk kita karena kesabaran kita. Nggih, kembali ke materi nggih. Kembali ke materi bahwa acara ini selain khotmil Quran yaitu acara halal bihalal.
Halal bihalal niku kata serapan dari bahasa pundi, Pak? Bahasa Arab. Halal bihalal itu serapan dari bahasa Arab. Sedoyo Arab sedoyo nih. Halal nggih Arab, bi nggih Arab, halal niku nggih Arab. Tetapi lucunya, lek panjenengan tangkletaken ten mungkin pakar bahasa Arab nih, sekalipun orang Arab asli, jenengan tangkletaken kalimat halal bihalal, gabungan saking halal bi halal dan bi dan halal. Jenengan tangkletaken artosipun nopo? Yakin 100%, Pak. Mboten bakal ngertos. Opo iku mboten ngertos. Maka memang yang menggabungkan halal bihalal, yang mencetuskan kalimat halal bihalal adalah orang Indonesia. Menurut sebagian versi dalam sejarah, yang mencetuskan, yang mengucapkan pertama kali kalimat halal bihalal adalah tokoh besar Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab Hasbullah. Menurut bagian versi, walaupun ada versi yang lain. Ketika tahun 48, ketika elit bangsa itu sedang mengalami perseteruan dan perpecahan, maka kemudian Soekarno itu meminta pendapat kepada Kiai Wahab Hasbullah. Dos pundi niki lek basa Jawa nih. Ini kok elit bangsa justru mereka berpecah belah dan bertikai tidak ada habisnya. Maka kata beliau, kalau begitu kita adakan acara silaturahim. Lek acara silaturahim ini pun biasa apa ndak ada acara yang lain? Acaranya silaturahim, tetapi kita beri judul halal bihalal. Kok bisa halal bihalal? Iya, karena bertikai dan bertengkar adalah haram. Satu dengan yang lain bertikai dan bertengkar itu haram dan haram, maka harus dihalalkan. Jadilah halal bihalal. Agar apa? Menjadi halal ketika mereka kemudian bertemu. Mboten, ini bukan yang dimaksud halal bihalal itu antara pasang calon mempelai laki-laki perempuan diakatkan jadinya apa? Halal, mboten niki. Niki halal bihalal yang maknanya itu. Maka kalau bahasa nasionalnya nggih, bahasa untuk merekatkan elit-elit bangsa namanya rekonsiliasi. Ngoten lah. Kalau panjenengan sami maka perlu tahu filosofi halal bihalal. Jangan sampai sekedar nama tapi kemudian tidak didalami. Kalau demikian Pak Bu, kalau kita kemudian tidak mendalami makna halal bihalal, terjadi di masyarakat ngeten. Ketika terjadi halal bihalal, mengadakan halal bihalal antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, biasanya pun nopo, turunan mbah nopo, zuriyah mbah nopo, itu yang terjadi malah halal biharam. Saged tak? Saged. Nggih, saestu Pak. Saya pernah membaca ketika lagi ramenya halal bihalal setelah Idul Fitri, nggih, itu pernah baca status teman saya. Nggih, tiang pati, tiang sirahan mereka. Piyambake ngeten, ten statusnya ngeten. Jari silaturahim. Iki sebenarnya ajang silaturahim tah ajang pamer. Ngeten. Iki ajang silaturahim tah ajang pamer gelang. Iki ajang silaturahim apa ajang pamer mobil. Ngoten. Sampai ada bahasa yang lain. Lek ngono engko tahun ngarep rak gelem melu aku. Ini berarti menjadi apa? Halal bi haram. Okay. Maka penting sekali untuk menjaga tadi Pak, menjaga hati saudara-saudara kita yang lain. Barangkali di antara mereka ada yang tak punya dan tak mampu Pak. Sampai ketika kumpul niku lho Pak, yang kami perhatikan. Sing sugih kumpule karo dulur sing sugih, sing miskin kumpul karo dulur sing miskin. Niku wonten mboten? Wonten. Begitu keadaannya nggih. Maka jangan sampai demikian. Alhamdulillah ten mriki dipun seragamaken, seragame ngangge sing rata-rata nggih Pak. Ngangge seragam putih bawahnya hitam nggih. Nggih beberapa yang termasuk kula niku mboten seragam. Lek ngertos kula make seragam sami Pak nggih. Mungkin ada filosofinya nih Mbak, mungkin nggih perintah saking Bapak kepala sekolah. Putih nggih, biar kemudian membawa hati kita menjadi putih bersih karena sudah saling memaafkan. Hitam yang di bawah biar noda-noda hitam pertengkaran nggih, tidak sepakat, saling menghujat, itu kan hitam nggih. Dikalahkan dengan baju yang putih di atasnya, ditenggelamkan
dengan baju yang putih di atasnya. Baik, barakallahu fikum. Di awal tadi kami membaca surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Bapak-bapak, Ibu sekalian. Lek panjenengan derek halal bihalal ten pundi mawon nggih. Mbok acara halal bihalal keluarga napa halal bihalal ten napa? Ten desa napa ten pundi mawon nggih. Itu mesti koreknya membaca ayat ini, Pak. Nggih, kami baca ulang, nanti kita akan jelaskan makna dan kandungannya. Nggih, yang ini inti daripada pembahasan pada pagi menjelang siang kali hari ini. Kami baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rob kalian, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin, dan juga kepada surga. Jadi ini menarik, Pak. Sebelum kita minta surga kepada Allah, maka terlebih dahulu kita minta ampun kepada Allah. Tidak mungkin kita dapat surga kalau tidak diampuni oleh Allah, karena kita mesti punya salah, Pak. Kita mesti pernah bermaksiat, pasti, Pak. Sebaik apapun kita menghindari maksiat, pasti kita akan tetap terjerumus kepada kemaksiatan. Maka penting sekali sebelum kita minta surga Allah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita maghfirah. Dan ampunan maghfirah, dari kata maghfirah itu dari asal kata mighfar, Pak. Mighfar itu kalau dalam bahasa Arab artinya helm untuk perang. Helm untuk perang itu punya berapa fungsi, Pak? 2. Helm untuk perang itu punya 2 fungsi. Yang pertama adalah untuk menutupi. Yang kedua adalah untuk melindungi. Maka maghfirah itu pun punya 2 fungsi, Pak. Jadi kalau ada kiai nopo mubalik mengatakan semoga diparingi maghfirah, maka itu ada 2 makna. Yang pertama nopo? Menutupi dia dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Maka orang yang sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, Pak, di akhirat kelak tidak akan pernah kesalahannya dinampakkan kepada yang lain. Akan ditutupi oleh Allah. Dan yang kedua apa? Melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka. Maka orang yang mendapatkan maghfirah jelas dosanya diampuni dan ditutupi oleh Allah, plus dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga, Pak, itu luasnya selangit luas dan bumi. Lak cilitat, mboten, Pak. Nggih. Jadi bumi ini kalau dijabarkan 7 lapis bumi, kalau dijabarkan itu luas sekali, Pak. Dan langit itu ada 7 lapis, ngapunten nih. Para astronot yang keluar angkasa itu masih langit dunia, Pak. Artosipun masih langit yang sab setunggal. Jadi sudah susah payah ke sana. Indonesia sudah pernah ke sana, Pak? Belum. Insya Allah semoga beberapa tahun ke depan, semoga Indonesia bisa meluncurkan ke sana. Itu baru 1 langit, Pak. Itu sudah luasnya luar biasa. Jadi yang ada tata surya nih, itu baru langit pertama, Pak. Nah,
Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Maka sampai disebutkan dalam hadis itu, orang yang terakhir masuk surga, surga ini tiang ingkang paling akhir melebet swarga, Pak. Jadi pun neraka sampai hangus, dia paling akhir dimasukkan ke surga, Pak. Itu kalau kemudian kita disuruh berjalan sampai bisa melihat seluruh surga yang diberikan untuk dia orang terakhir, itu butuh perjalanan 2000 tahun, Pak. Niku surgane sinten? Surgane kangge tiyang ingkang paling akhir mlebet swarga. Wis sakullah tat naudzubillah, mboten, Pak. Walaupun sampai demikian dapatnya nggih jangan minta aku teko akhir-akhir mlebu surga lah tat, penting mlebu. Jangan, Pak. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Ngaten. Kula lanjutaken. Uiddat lil muttaqin. Surga yang luas seluas langit dan bumi itu Allah sediakan untuk hamba Allah yang bertakwa. Lah ini mulai masuk pembahasan. Sinten tiyang ingkang bertakwa niku? Kalau disebutkan orang bertakwa itu jangan sampai yang di benak kita hanya orang yang senantiasa sholat terus, poso terus, karo tonggone ra apik, karo koncone ra apik. Jangan kita pikirannya hanya itu, Pak. Karena takwa itu mencakup hablum minallah dan hablum minan nas, sebagaimana sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Maka orang yang bertakwa, ciri yang pertama apa, Pak? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah mereka yang mau menginfakkan hartanya pada keadaan lapang dan dalam keadaan yang sempit. Berarti ini hablum minallah nah hablum minannas. Dua-duanya terpenuhi, Pak. Orang infak gak mungkin infak langsung ke Gusti Allah. Ya Allah, kula tinggalkan ndok dalan sembuh panjenengan. Mboten. Infak mesti kepada sesama. Ngoten orang bertakwa ngoten, Pak. Infak dalam keadaan lapang nggih infak, artone kathah nggih infak, ketika artone niku mungkin kedhik nggih tetep infak. Gadahe 100.000 nggih infake pinten? 1.000. Kakean tat 900, kakean tat 700, kakean tat 500, kakean tat uang pelit. Nggih, jadi kalau punya 1 juta nggih infake pinten monggo dipun atur nggih. Tidak pula kemudian kita infak semuanya sampai keluarga kita tak makan nggih, juga itu keliru. Nggih, ini yang pertama, Pak. Yang kedua pripun? Wal kadhiminal ghaid. Niki penting sangat, Pak. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah mereka yang mampu menahan al-ghaid. Al-ghaid itu lebih besar dibandingkan al-ghadab, Pak. Jenengan sering mireng la taqdab walakal jannah niku ingkang jenengan ajaraken ten putri-putri jenengan, putra-putra jenengan ingkang tesih kecil. La taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. La ghadab itu di bawahnya ghaid. Sedangkan kadhimin itu menahannya tapi bukan sekedar menahan, Pak. Benar-benar menahan dengan rasa yang berat. Jadi benar-benar ketika dia itu ghaid, Pak, ghaid, tingkatan ghaid, itu dia bisa menahannya. Ghaid ini nganu, Pak, di atasnya marah nggih, Pak. Jadi benar-benar nopo nggih, gondok nopo, pokoknya marahnya itu berada di puncak. Lah orang kalau ghaid, Pak, perkataannya itu enggak diterima. Ngapunten lek wonten hakim, dia memutuskan dalam keadaan ghaid niku, maka keputusannya tidak dianggap. Seorang suami ketika dia itu dalam keadaan ghaid, ketika dia mengatakan talak istriku, maka talaknya tidak diterima. Berarti enggak dihitung tak? Nggih. Tapi ngapunten nih, rata-rata orang itu mboten ghaid ketika mentalak istri karena biasanya ngamuk. Wong sing biasanya ngamuk nih mboten ghaid, niku ngamukan anjenan. Nggih, niku mboten ghaid. Berarti kalau dia mengucapkan talak niku sadar, Pak. Wong sing ghaid niku mboten sadar, Pak. Banget mboten ngertos ya, Pak. Mbak bisa menahan diri, maka talaknya enggak diterima. Lempun ghaid. Lah, kadhem menahan itu bukan sekedar menahan, tapi betul-betul lusa. Nggih, ngapunten nih. Monggo sambil jenengan anu nggih, Pak, dipun rahapi monggo. Niki mboten kados putra-putri jenengan ingkang ten kelas nggih, jenengan ngajar enggak akan berani mereka makan, Pak, nggih.
Lek wonten sing makan mungkin dikeluarkan dari kelas. Niki mboten, niki nyantai, monggo panjenengan maem. Nggih, monggo. Lek kula niki sekedar kangge hiasan. Nggih. Ngisi lek ngalih minum kadose mboten pas. Nggih, sekedar nggih macam-macaman. Mangke bakdo ngisi kula minum. Nggih, kula lanjutaken. Sampai pundi mau? Goit, Pak, pokoke goit. Goit niku cara gampang napa? Yang gondok nggih pokoknya puncak nggih, enggak bisa tertahankan. Lah kadzem wal kadzimin itu suatu hal yang berat, Pak. Maka Rasulullah itu pernah bersabda mengingatkan orang-orang ingkang kelakepan. Jenengan ngertos kelakepan nggih. Wong sing kelakepan biasane ngeten. Wah, nggih mboten? Nggih, maka Rasulullah pernah bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastato." Siapa di antara kalian ingkang badhe kelakepan sebisa mungkin dipun tahan. Maka Rasulullah menggunakan yakdzum, Pak. Karena kadzoma niku menahan tapi dengan berat. Sinten ingkang kuat menahan kelakepan, Pak? Mboten kiat, mesti minimal ngeten. Tetep mangap tapi dikenekke. Nggih mboten? Nggih, tapi sulit sampai ngeten. Jenengan lek kiat, Pak, monggo. Sampai para ulama mengatakan, siapa yang ingin bisa menahan kelakepan, maka hendaknya dia menggigit bibir bawahnya. Niki cara, Pak. Jenengan pengen tanpa menggunakan tangan, bibir tesih tertutup, caranya, Pak. Cokoten niki nih. Mangke insyaallah mboten badhe kelakepan. Abot mboten, Pak? Abot, maka sama wal kadziminal ghaid niku nggih. Berat, Pak. Nggih, berat. Terakhir niki ingkang paling penting dan ini inti daripada yang kita akan bahas. Wal afina anin nas. Dan orang-orang yang mau memberikan maaf kepada manusia. Niki umum nggih, Pak. Bukan hanya orang mukmin dengan mukmin, tapi juga berlaku kepada orang di luar Islam. Ngeten wal afina anin nas. Dan memaafkan, Pak, memaafkan yang utama adalah memaafkan dari orang yang mestinya dia mampu untuk melawan, mampu untuk membalas, tapi dia tidak mau membalas. Itu namanya wal afina anin nas. Utamanya di sini. Kalau dia itu aslinya memang tidak mampu membalas, itu namanya memang orang lemah, mboten memaafkan. Kan wonten nggih, Pak. Bawahan mungkin bertengkar dengan atasan. Akhirnya bawahannya mengatakan, "Wis tak maafke wae." Padahal aslinya mboten maafke, tapi yen rak wani, nggih mboten? Nggih, memaafkan yang paling utama itu dia mampu sebenarnya untuk membalas, mampu untuk melawan, mampu untuk mukul, tapi dia tahan. Nggih, seperti contohnya apa? Kita nggih, kepala keluarga, anak kita nakal. Kemudian kita memaafkan. Nah, itu betul. Tapi kalau anak maafkan orang tua, yo lek tesih alit nggih, yo jenenge mboten maafkan, memang lemah. Mboten kiat untuk melawan. Nggih, tentang maafkan manusia ini penting sangat, Pak. Dan ayat ini selalu dibaca ketika halal bihalal. Ini amalan yang sangat penting, Pak, memaafkan manusia. Jangan sampai kemudian kita bertengkar dengan saudara kita, kakak dengan adik, guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian ngapunten, Pak, mendiamkan lebih daripada 3 hari 3 malam. Naudzubillah min dzalik, Pak. Ancamannya berat, saya itu, Pak. Ada di masyarakat, Pak, sampai tidak tegur sapa itu tidak cukup sehari, Pak. 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan bukan 1 tahun, Pak. 3 hari raya niku enggak tegur sapa. Kados Bang Toyib, nggih, Pak. Wonten tat, wonten saestu, Pak. Padahal Rasulullah jelas bersabda, "Man hajaro akhahu fauqa salati layalin famata dakholan nar." Sinten tiyange ingkang dia mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam kemudian dia mati dipastikan masuk neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abotat nggih, Pak. Maka mari, Pak, kalau kita ada masalah dengan saudara kita, dengan sesama guru, yang terbaik adalah yang duluan meminta maaf. Nggih. Hari ini gampil, mboten kados biyen nek panjenengan pengen minta maaf gampil, tinggal pakai WA.
Harus punya hati yang besar nggih. Nggih. WA. Pak, kula nyuwun ngapunten nggih, Pak. Ndek wau kula khilaf. Empun, niku berarti jenengan sudah selesai tanggung jawabnya Pak di hadapan Allah, Pak. Tinggal yang dimintai maaf niku jawab. Lek jawabnya ngeten, nggih Yu, nggih Mbak, nggih Pak, saya juga minta maaf, saya juga salah. Nah, berarti kosong. Tapi lek mboten jawabi, pokoknya kowe sing salah, mbuh. Atau kemudian nggak jawab sama sekali, berarti dosa ada pada dia, jenengan yang minta maaf sudah tidak dosa. Tinggal tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pakai cara lain Pak, saderenge bodoh panjenengan beli parcel terus diutus, mungkin jenengan minta bantuan murid jenengan, nang engko weno bapak iku ya tulis di dalam parcel itu minta maaf. Pun saya yakin insya Allah diterima Pak. Lek mboten diterima Pak, dibuat ning dalan, ya, berarti jenengan pun mboten tanggung jawab pun karepe piyambake. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Ngeri loh Pak, 3 hari batasnya Pak. 3 hari Pak. Lek tiang Jawa niku menarik ngeten Pak. Tiang Jawa kalih tiang Arab niku benten. Lek tiang Jawa lek tukaran insya Allah jarang. Wonten tapi lek tukaran dong Arab umum wah mboten Pak. Ngamuk jarang Pak. Tapi ngapunten disimpen. Maka orang Jawa itu persis filosofinya seperti belangkon. Wong Jawa ngoten Pak, ning ngarepe alus tapi ning mburi jendol. Niku wong Jawa saya Pak. Lek tukaran wah mboten Pak insyaallah. Tapi disimpen ning ati, Masya Allah. Lek orang Arab mboten Pak. Orang Arab lek tukaran ya entek-entekan Pak. Nggih saestu Pak, tukaran. Tapi bar ngoten nggih bar. Bar nggih, bar. Saya pernah dulu Pak. Pas belajar di Syekh Ali Jabir pas beliau masih hidup Pak. Saya pernah di yayasannya di Jakarta sana. Pas ketika ngambil ijazah Al-Quran 30 juz nih, saya pas dapat Syekh saya itu orang Mesir Pak, awalnya gede dhuwur ngoten. Lah kula niku ten bawah AC pas, karena 24 jam ten mriko AC ngoten. Ten Jakarta mboten AC mboten kiyat Pak. Lah letak halakoh Qur'annya niku kumpul niku ten bawah AC. Lah teman saya niku sedang sakit Pak, gigil. Akhirnya saya ngambil inisiatif, nggih wonten saya ambil remote AC tak matikan, cepret. Sehe wonten Pak. Bar ngaos mekaten saya langsung marah. Hanafi, kenapa engkau matikan? Kenapa engkau enggak minta izin kepada teman-teman yang lain? Kamu egois. Bahasa Arab tapi Pak. Langsung pun nunduk, ente-entean saya dimarahi. Enggak cukup itu Pak. Wus, teman saya sabaran. Padahal saya mateni niku mboten karena kula Pak, tapi karena teman saya yang sakit. Tapi ngapunten ya Pak, kula simpen loro hati saya itu Pak. Tapi awan ketemu kula tetangga Pak. Salaman kali kula Hanafi dirangkul kula. Masya Allah. Semoga jadi anak soleh. Kula ning ati, asem. Aku linggih saestu Pak. Piye wong Arab ngoten saestu. Maka bagusnya gimana? Ngambil dari orang Jawa ingkang boten purun tukaran, ngambil dari orang Arab ingkang boten purun nyimpen dendam. Berarti niku pripun kados cah cilik Pak. Maka ada salah satu sifat anak kecil yang perlu dicontoh. Napa niku Pak? Lek bar tukaran bar nggih pan. Cah cilik niku Pak. Lek esuk tukaran sore ketemu melih. Buyang, guyu dolan bareng. Nggih mboten? Nggih Pak. Maka ada sifat anak kecil yang memang perlu kita contoh. Napa? Mboten nyimpan dendam. Baik, kami ceritakan satu kisah yang luar biasa. Kula mboten jam ya Pak. Saya takut kelamaan ngapunten nih. Lanjut mboten niki. Lanjut. Ngapunten nih jam 10.12. Kula ceritakan satu kisah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Masya Allah Pak. Niki mboten amalan zahir Pak, tapi mampu masukkan ke surga. Ini yang jarang kita perhatikan. Kita sering memperhatikan penampilan. Nggih saestu Pak, penampilan luar kita perhatikan, sholat kita dan sebagainya. Ini ku sahih, tapi lupa memperhatikan apa yang ada dalam hati, padahal itu menentukan surga dan nerakanya kita. Rasulullah SAW itu pernah duduk bersama para sahabat ridwanullahi alaihim. Ketika beliau sedang duduk, tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sedelok engkas, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian lelaki penghuni surga. Kira-kira saat ini Pak, wonten kiai besar,
delok engkas lek anu. Engko ana wong soleh. Wong soleh iku pancen pantes mlebu surga. Kira-kira jenengan sapa sih kan ngoten? Sapa anu? Begitu pun sahabat Pak. Ternyata yang lewat itu salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Jenggotnya basah karena bekas air wudhu, sandalnya dipun cekel tentangan kiri. Cara sakniki ngangger wong mengkono ora bejaji iso mlebu surga kan ngoten. Nggih Pak. Hari kedua Rasulullah duduk bersama sahabat. Nggih ngoten malih. Sebentar lagi akan lewat kepada kalian laki-laki penghuni surga. Ternyata orang yang hari pertama sama, itu lagi Pak. Hari ketiga pun sama plek. Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan lewat kepada kalian laki-laki penghuni surga. Orang itu sama Pak, jenggotnya basah, tangan kirinya menenteng sandalnya. Maka salah satu sahabat namanya Amr bin As Pak, itu bangun Pak. Bangun, untuk apa Pak? Untuk tahu amal apa yang dilakukan sehingga dia dijamin Rasulullah masuk surga. Akhirnya dia lari mengejar laki-laki tersebut sambil beralasan ngeten. Cara basa Jawane ngeten, Kang, aku iku bar tukaran karo bapakku we. Pak Jai ngertos iki. Basa Jawa ngertos iki Pak, pun dangu Pak Jai ten Jepara. Mun ngertos basa Jawa Jepara sing nyodok kasar ngertos iki. Nggih. Nggih, Jawa Jepara nyodok napa melih Jawa sing daerah mriku. Kula daerah Sowan nggih. Kula niku gadah rencang sowan. Kula tangkleti ngeten. Piyambake nate nyampaikan ke saya ngeten. Wong sowan niku ora duwe sirah. Nggih, wong sowan niku mboten gadah sirah, Pak. Lah duwe napa? Duwe ndas. Nggih, saestu, Pak. Wong sowan ora gadah sirah, duwe napa? Ndas. Jadi ngomong ten orang tua, Pak, ten ndase jenengan wonten suket. Niku biasa, Pak. Nggih. Lek ten mriki Pak jenengan ngomong, ndase jenengan ora entuk sangu Pak. Nggih, ngoten nyetok kasar ya. Pak, kula lanjutan kisah nek. Kisah ngeten. Kula niki bar tukaran kalih bapak kula. Lah kula niku mboten wonten ten griya. Terus kula tak nginep ten griyane jenengan 3 dinten nggih, angsal mboten. Jerase piyambake, monggo silakan jenengan tinggal ten dalem kula. Tinggal di mana? Tinggal ke sahabat yang Rasulullah jamin penghuni surga itu. Maka kemudian karena beliau itu ingin tahu amal nopo Pak. Piyambake niku tidurnya sedikit Pak. Malam niku ketika sahabat itu tidur, dia enggak tidur Pak. Sambil apa? Ngawasi amal apa sih yang dia lakukan. Sampai sepertiga malam terakhir itu piyambake mboten salat malam Pak. Mboten salat malam Pak. Piyambake bangun tapi sekedar bangun kemudian zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Pun tidur melih. Bangun lagi nggih ngoten melih. Pun niku mawon Pak. Ndak ada amal yang istimewa. Hari kedua nggih sami plek Pak, ndak ada amal istimewa. Paginya mboten poso sunah nggih mboten. Pun Pak. Hari ketiga plek sami salat malam mboten poso sunah mboten. Tapi setiap bangun tadi beliau zikir. Pun ngoten mawon. Nggih. Dan ada yang menarik, beliau enggak pernah mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, yang buruk, beliau enggak mengatakan itu. Sampailah di hari yang ketiga akhirnya pun sudah menyerah, tidak ada amal yang istimewa yang dilakukan oleh sahabatku ini. Akhirnya pamitan, ngeten loh Kang, aku jane iku ora ana masalah karo bapakku. Aku ning kene iku pengen ngerti amalan jenengan niku napa. Sampai Rasulullah mengatakan jenengan niku penghuni surga, calon penghuni surga. Amalan jenengan niku napa? Piyambake ngomong ngeten, Pak. Memang amal yang aku lakukan ya niku mawon sing jenengan tingali niku amal kula. Ya seleng ngono tak mulih Kang, saderenge piyambake mantuk diundang kali sahabat penghuni surga niku. Sahabat itu ngomong ngeten, Kang, saya memang tidak punya amal-amal yang khusus, yang istimewa, yang nampak oleh jenengan. Tapi saya punya satu amal, yaitu tidaklah mataku terlelap, tidaklah aku tertidur, kecuali rasa dendam itu sudah aku hilangkan dari dadaku. Dendam dari saudaraku itu sudah aku hilangkan semuanya. Dan aku tidak pernah punya rasa iri dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaraku. Masya Allah Pak. Maka sahabat Amr bin As langsung mengatakan, inilah amal yang aku dan sahabat-sahabatku tak mampu melakukannya. Maka inilah yang menyebabkanmu masuk surga. Masya Allah. Amin. Allahumma. Amin.
Maka mari Pak, nggih sebelum tidur saya punya dendam sama siapa? Berupaya untuk hilangkan Pak. Lek saged jenengan SMS kepada orang yang mungkin jenengan benci, jenengan bertengkar minta maaf ya Kang, saya tak minta maaf jenengan kalau saya ada salah. Biar kita tidur itu tidak menyimpan rasa dendam itu Pak. Lek pun saged ngot, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita surganya. Ngaten. Nggih, itu yang pertama Pak, wal afina anin nas. Niki yang terakhir bar ngoten pun niki tambahan saking kula yang dikatakan oleh para ulama, amal yang utama nggih, kalau kita bersahabat, bersaudara, bertetangga, berteman yang perlu kita lakukan. Napa niku Pak? Bersabar. Terutama ibu-ibu bersabar kepada sahabatnya, temannya yang mungkin nyelekit. Ujuk-ujuk esuk-esuk bar bodo ketemu rincangi. Ibu-ibu ngomong ngeten karo ibu-ibu sing liya. Mbak, aku ndak ingin sedurunge bodo diajak ring toko emas karo bojoku nduk, Mbak. Iki ditukake niki lho cincin niki lho, Mbak. Nah niki. Niki. Lan jenengan niku ditumbaske napa kalih bojone jenengan, Mbak? Solusine napa ibu-ibu? Sabar. Ampun mulih ngamuk-ngamuk, Pak. Kancaku ditukake bojone. Wah, aku ora tukake apa-apa, klambi lho sing ngredit. Nggih, juk-juk isuk-isuk wonten tetangga mele ningali griyane jenengan dereng dicet. Komentare ngene, "Mbok, niku mbok teko nyelengi sithik-sithik tayu. Niku mah ngono sekali-kali dicet, wis 3 tahun 5 tahun ora tau dicet." Solusine napa? Sabar. Jika ada komentar, solusinya napa? Sabar. Panjenengan boten saged ngatur lisane rencange panjenengan, tapi panjenengan bisa ngatur lisane panjenengan piyambak. Ndak bisa Pak saestu Pak. Ndak bisa kita lepas dari komentar tetangga, teman, kerabat, ndak bisa Pak. Sampai ada ulama mengatakan kalau kalian ingin terlepas dari komentar orang, silakan kalian tinggal di tengah-tengah kuburan. Syukur. Mboten wonten jenengan pun tinggal tengah-tengah kuburan ndak ada yang komentar, Pak. Bengi-bengi rak bakal ana saya komentar. Ujuk-ujuk ana saya komentar bengi-bengi ya. Lah iki sapa itu? Ndak bisa, Pak. Maka solusinya sabar. Saya ada kisah menarik. Mungkin jenengan pernah dapati kisah ini di WA sudah tersebar. Sepertinya kisah fiktif, Pak, tapi ada manfaat luar biasa. Ada kisah tentang 2 orang, anak dan bapak, dengan 1 keledainya. Anak bapak dengan 1 kedelainya. Napa Pak? Keledai. Berarti mboten ngantuk. Ada bapak dan anak dengan 1 keledai. Ngaten. Anak dan bapak ini mau pergi ke sebuah daerah. Sebelum pergi ke daerah itu tersebut tentu harus melewati perkampungan. Lah, di sini letak atau terjadi kisah ini. Yang ketika berangkat, bapak dan anaknya diskusi. Akhirnya disepakatilah yang pertama kali naik nanti adalah bapaknya. Wis nang, kowe sing nuntun keledainya. Kenapa Pak? Karena keledai ini hewan yang kecil, lebih kecil dibandingkan kuda. Jadi sak ngisore napa? Kuda. Maka yang naik ini bapaknya. Akhirnya kemudian melewati orang-orang yang sedang berkumpul. Kira-kira Pak Bu, wonten komentar napa mboten? Wonten. Komentare napa? Komentare ngeten. Oh, anak ora sopan karo wong tuane. Mboten nggih. Oh, bapak kok ora sakake karo anake. Anak bapake medengkreng malah anake kon nuntun. Nggih. Ngaten. Akhire ngeten, "Nang, komentari wong sik ngono nang, wis teko kowe sing munggah nang, aku tak sing ndok ngisor tak tuntune." Bar ngoten melewati perkumpulan orang, kira-kira komentar melih mboten? Komentare napa, Pak? Anak ora sopan. Akhirnya bingung Pak, piye iki yo nang aku ndok dhuwur dikomentari, kowe sing ndok dhuwur yo dikomentari. Wis ngene Pak, ayo naik bareng-bareng. Akhirnya kuda napa
Keledhe sing cilik niku ditumpaki wong loro. Kira-kira Pak, wonten sing komentar melih mboten? Wonten melih komentare ngene. Wong ora sakake karo kewan. Kewan wis cilik ditumpaki wong loro. Bar ngono bingung meneh. Piye yo nang. Wis ngene Pak, ayo medun kabeh Pak. Keledene iki dituntun bareng-bareng saya Pak. Kira-kira Pak Bu, tesih wonten sing komentar mboten? Komentare ngene, wong edian duwe kendaraan kok ora ditumpaki. Itulah manusia Pak Bu. Ndak akan pernah mungkin berhenti untuk komentar. Maka sekarang kita yang atur hati kita untuk bersabar. Nah, sami Pak. Ngeten iki nggih sami Pak. Monggo saleh antara satu guru dengan guru. Ada komentar nggih pun? Pun nggih, dianu sabar. Dimaafkan. Ngaten nggih. Kecuali sampai fitnah, sampai napa nggih membuat adu domba. Kalau seperti ini nggih jangan sabar, tapi kita luruskan. Ngaten. Kita luruskan. Dan kita yang diluruskan nggih harus kemudian nerima itu, Pak. Maka ada ungkapan Arab hakikat teman ngeten, Pak. Sodikuka man sodakoka wala sodakoka. Gampil Pak, ngapale gampil. Sodikuka man sodakoka wala man sodakoka. Temanmu, hakikat teman adalah orang yang jujur kepadamu. Artinya ketika engkau salah disalahkan, ketika engkau benar dibenarkan. Bukan orang yang sodakoka selalu membenarkanmu. Ngaten Pak, kita salah ditegur alhamdulillah matur suwun. Mboten kemudian malah marah-marah, mboten. Nggih, karena teman yang sesungguhnya demikian. Mboten malah kalau kita salah malah dibenarkan. Serak apa-apa, sithik wae kok. Nggih, keperjalanan luar kota nggih, perintah dari Bapak Kepala Sekolah. Minta anggaran, Pak. Bensin kan paling sampai Solo ya sak api-api mobil sakniki paling 400 mentok nggih. Ditulis di anggaran 1 juta. Contoh ya, contoh. Koncone ra apa-apa. Ikan juga kanggo bensin wonge. Padahal bensin orang sudah ada anggarannya sendiri. Lah kalau teman kita mendiamkan dan malah cocok, sayo engko luwe dimasuk kering kan. Nah, diwek kering anak-anak padahal rak barokah niku, Pak. Nggih. 200-300 ribu itu membuat enggak barokah untuk anak-anak kita dan itu menyebabkan keburukan mereka di masa yang akan datang. Naudzubillah min dzalik. Lah niki teman yang baik akan mengingatkan, sojo toko dipasi wis apa diluwehke sithik lek ujug-ujug mengko kurang. Ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kita yang bersabar dan memaafkan manusia, itu Allah akan mencintai kita semua. Nggih, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surganya. Amin Allahumma amin. Mekaten dipun tutup kanthi doa nggih, Pak. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila nafsina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa zala'i ahzanina wa dhahabi humumina. Allahumma ja'al ahlana, Allahumma ja'alna wa Allahumma ja'al auladana wa talamidatana min ahlil Qur'an ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa min ahlil khair wa min ahlit taqwa ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Darul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hanafi atas mauidhah dan doa penutupnya. Semoga dapat menambah iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup. Sebelum acara ini saya tutup, ada informasi nanti setelah kita bersama-sama menutup acara, yaitu dilanjutkan dengan acara saling bersalam-salaman antara Bapak dan Ibu Guru. Jadi nanti saya mohon yang berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah didampingi oleh Bapak Ustadz Hanafi, kemudian Bapak tamu undangan ada Bapak Bambang Rianto, Bapak Edi, kemudian Bapak Ahmad Hilal beserta segenap anggota komite dan juga Ibu Sri Nuryanti, mohon untuk berkenan di depan. Ya, untuk itu terus nanti kita saling bersalam-salaman muter seperti biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Bu Sri mriki. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma
sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Monggo setelah ini dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Terima kasih. بحور